Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di podcast Merakit Hikmah, podcast yang akan menemanimu melepas lelah dan saling menguatkan dalam langkah. Alhamdulillah di podcast kali ini insya Allah kita akan coba membahas terkait menjadi ibu yang waras. Ini sangat menarik teman-teman ya. Ibu yang waras berarti ada yang tidak waras atau bagaimana, seperti apa gitu. Dan ini menjadi satu pertanyaan juga sejatinya bagi Lina, karena ini juga ada sejarahnya kenapa Lina menemukan kata waras menjadi ibu yang waras. Jadi memang waktu Lina pertama kali mendengar kata ingin menjadi seorang IRT yang waras, ingin menjadi seorang ibu yang waras tanda kutip teman-teman ya. Nah, itu Lina temukan ketika Lina mengikuti agenda kelas high class respon. Nah, di sana Lina menemukan teman yang juga ikut agenda di sana. Tujuannya, harapan dia ternyata ketika mengucapkan salah satu harapan adalah ingin menjadi IRT, ibu rumah tangga yang waras. Kemudian Lina di sana berpikir yang waras seperti apa? Memang selama ini di dalam rumah tangga itu seperti apa gitu, apa yang ditemukan oleh ibu-ibu, oleh bunda-bunda, oleh teteh-teteh yang memang sudah menikah, lalu kemudian sampai menginginkan ada di titik waras, dan itu menjadi satu titik tujuan bagi seorang ibu gitu. Khususnya temanku yang memang waktu itu menyampaikan di agenda high class respon itu. Nah, waktu itu kelasnya Lina ikuti ketika pertama kali menggunakan tongkat, dan pertama kali menggunakan tongkat langsung mengikuti satu agenda di luar di Bandung. Nah, kemudian beberapa hari kemudian setelah agenda itu, Lina menemukan status salah satu teman juga, teman alumni di sekolah menengah atas, ada yang menuliskan status tentang waras juga, tentang keinginan menjadi seorang ibu yang waras. Nah, kemudian bertambah lagi tanda tanyanya waktu itu, pertanyaannya di dalam hati, loh kok ada ya beberapa yang memang menginginkan yang waras ini gitu, di titik waras ini. Lalu kemudian Lina menemukan entah status atau di feed Instagram waktu itu, di Kak Vivi, Lina menemukan ada satu pembahasan tentang ibu yang waras juga, tentang ibu rumah tangga yang waras juga. Nah, lalu kemudian ini menarik bagi Lina, mungkin semoga menarik juga bagi teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang memang sudah menikah, ibu-ibu, bunda-bunda yang ada di sini yang barangkali mendengarkan podcast kali ini. Nah, kemudian Lina akhirnya mengajak kolaborasi Kak Vivi untuk kita bahas, gali lagi tentang menjadi ibu rumah tangga yang waras. Nah, jadi insya Allah di podcast kali ini Lina tidak sendiri nih teman-teman, tapi insya Allah akan ditemani oleh Kak Vivi atau Teh Lutfia Hayati. Teh Lutfia Hayati ini seorang ibu rumah tangga, dia sudah memiliki anak, tapi sangat produktif, bahkan akhir-akhir ini beliau menerbitkan sebuah buku barunya. Oke, karena nggak sabar, kita langsung aja hubungi Kak Vivinya terlebih dahulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Lina? Alhamdulillah. Apa kabar Kak Vivi? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Makasih nih Kak udah nyempetin waktunya buat berbagi di sini ya. Iya, sama-sama. Aku kangen Lina loh. Ih, kangen banget. Udah berapa lama ya nggak ketemu? Iya, lama banget, Masya Allah. Sehat-sehat ya. Amin amin, insya Allah. Kak Vivi juga. Iya, kabar baik tapi keluarga semuanya? Alhamdulillah, Lina sehat, keluarga sehat, dan kalau Lina pribadi siap-siap buat nanti Februari operasi lagi yang kedua, mohon doanya. Oh iya, bismillah, semoga lancar ya. Amin amin. Insya Allah. Kak, di sini kita mau berbagi ini nih Kak, dari Kak Vivi sih, terkait kewarasan ya. Jadi iya, seperti yang sudah Lina ceritakan Kak, jadi waktu itu kan ngedengar salah seorang yang menyampaikan impiannya, salah satunya tujuan hidupnya itu ingin banget jadi seorang IRT yang waras. Jadi itu
mengundang tanda tanya kalau bagi Lina ya, karena kalau Lina kan belum menikah ya, belum menikah dan belum merasakan ada di titik menjadi seorang ibu rumah tangga. Lalu Nah kalau itu udah nikah ya berarti ya yang nulis itu. Kalau itu sudah nikah. Nah terus di beberapa hari kemudian Lina menemukan status WhatsApp seorang teman Lina yang juga sudah menikah, dan dia juga menyinggung tentang kata waras di tengah kehidupan rumah tangga itu. Kemudian yang ketiga, yang ketiga Lina lihat entah di status atau feednya Kak Vivi waktu itu, Lina lupa. Menyinggung tentang waras juga di kehidupan ibu rumah tangga. Nah, loh kok kayak jadi apa ya? Jadi menambah-nambah tanda tanyanya di dalam diri Lina gitu. Kalau Lina kan belum menikah, mungkin ini bisa jadi satu ilmu baru nih buat Lina khususnya yang belum menikah untuk mempersiapkan barangkali. Terus untuk teman-teman yang mungkin mendengarkan ini kan untuk di podcast ya Kak. Yang mendengarkan podcast kali ini yang sudah berumah tangga juga menjadi satu ilmu baru nih buat bunda-bunda, ibu-ibu, teman-teman yang sudah berumah tangga gitu, agar mencapai ibu yang waras itu seperti apa. Nah, Lina penasaran nih Kak, yang dimaksudkan waras oleh teman-teman ya, termasuk mungkin Kak Vivi juga sudah memahami hal itu. Yang dimaksud waras di sana itu apa Kak? Oke. Sebenarnya kalau istilah jadi kayak kenapa dulu ya? Kenapa muncul istilah kewarasan gitu? Jadi mungkin sebenarnya salah satu, kan mungkin Lina juga hafal ya, salah satu doa yang populer kalau kita setelah menikah itu adalah sakinah, mawadah, warahmah ya. Sakinah itu adalah ketenangan, mawadah itu adalah kelekatan gitu ya. Jadi kayak anak-anak atau suami itu pengen dekat terus sama kita gitu. Sakinah, mawadah, dan rahmah yang semoga gitu men-trigger atau menjemput rahmatnya Allah hadir di dalam keluarga kita. Nah, cuman kalau dalam rumah tangga itu pusat sakinah, mawadah, warahmah ini diamanahi oleh sang istri atau ibu gitu ya. Jadi pusat sakinah atau pusat energi positif, keceriaan gitu ya, itu semuanya bertumpu pada seorang ibu, khususnya anak-anak gitu kan. Jadi kalau kelelahan fisik itu mungkin bisa ditangani dengan ya mungkin bisa istirahat sejenak atau apa. Nah, masalahnya adalah yang dikhawatirkan yaitu kelelahan batin. Dan kelelahan batin ini kalau misalnya baik-baik aja itu istilahnya adalah waras tadi kayak gitu. Nah, sedangkan tadi kan ibu tuh berat banget ya, amanah tadi ya, amanah sebagai cheerleaders lah ya. Ibu murung tuh rumah beda aja gitu kan. Sedangkan kalau ibu ceria tuh insya Allah rumah pun jadi hangat dan sebagainya. Itu menurut aku tanggung jawab yang luar biasa ini kan untuk memaintain atau memelihara kehangatan rumah tangga ini. Dan kira-kira nih seorang ibu itu bertumpu pada siapa pusat sakinahnya? Otomatis sama pasangannya kan Dek ya, yaitu suaminya. Nah cuman ya alhamdulillah nih kalau misalnya qadarullah punya suami yang sangat mengerti gitu atau udah tunai ilmunya tentang pendidikan akil baliknya, tentang bahwa pekerjaan domestik juga adalah tanggung jawab suaminya, peran pengasuhan juga tanggung jawab suami dan sebagainya. Cuman di Indonesia bahkan yang kadang juga ya yang miris adalah bahkan yang seolah-olah gitu ya kelihatannya sang suami itu, ini kata suamiku ya, sang suaminya itu kelihatan religius banget, itu pun pada prakteknya sering banget tuh nggak terlalu memahami istilah ini gitu, atau istilah bahwa pengasuhan dan tanggung jawab domestik adalah tanggung jawab suami juga kayak gitu. Sehingga ini nih yang dikhawatirkan gitu, adanya titik tumpu yang hilang nih dari seorang ibu yang harusnya bersandar pada suami, karena si suami ini belum mengerti kalau misalnya itu adalah pengasuhan adalah tanggung jawabnya gitu. Atau stereotip yang ada di Indonesia itu bahwa
yang namanya urusan domestik semua ibu, yang namanya pengasuhan ngurus anak itu adalah ibu, yang namanya suami itu tanggung jawabnya hanya mencari uang kayak gitu. Padahal tanggung jawab pertama dari seorang suami adalah bukan untuk menafkahi atau mencari uang saja gitu. Akan tetapi porsi nomor satu itu adalah suami itu mendidik pendidikan atau tarbiyah dari sang ibu dan anak-anaknya kayak gitu. Sedangkan nih banyak yang miss nih antara perannya harusnya siapa, yang bertanggung jawab siapa, tapi semuanya bertumpu pada ibu. Can you imagine that kayak gitu. Jadi kebayang kan dengernya aja udah capek banget kan, udah lelah kayak gitu. Gitu sih deh. Jadi kewarasan di sana tuh menitik beratkannya di baik-baik saja ya, kondisi baik-baik saja dengan berbagai tugasnya gitu ya kayak. Ya betul, jadi kayak, nah cuman yang menarik adalah sang ibu ini banyak juga yang nggak tahu apa yang dirasakan kayak gitu. Jadi istilah waras dan tidak waras ini adalah bagaimana harapannya gitu ya, bagaimana seorang ibu bisa merasakan apa yang dia rasa. Oh, aku tahu aku lelah, aku tahu kapan aku meminta bantuan, aku tahu kapan aku perlu istirahat sejenak, minta ditolong di backup dan lain sebagainya. Cuman kadang ada juga para ibu yang memilih untuk memilih untuk tidak tidak berani mengekspresikan, tidak mau komunikasi terbuka gitu, sehingga yang dikhawatirkan adalah menjadi bom waktu dan lama-lama meledak gitu. Di tengah keluarga itu. Iya. Ke suaminya atau ke anaknya gitu ya? Nah iya, jadinya kan kayak padahal tadi kan, sedangkan sebetulnya fungsi ibu tuh jadi titik tumpunya, pusat sakinahnya anak-anak kan, seperti itu sih. Jadi kayak penting banget nih untuk kita bisa membantu ibu, terutama pasangan, untuk bisa mengalirkan emosinya, perasaan-perasaannya, bahwa itu adalah valid dan itu is okay gitu untuk kelelahan, it is okay to just nggak apa-apa loh untuk meminta bantuan, nggak apa-apa loh untuk terbuka dan lain sebagainya kayak gitu. Itu mungkin jadi salah satu cara ya untuk menjadi waras itu sendiri sebagai seorang ibu. Yang pertama itu mengalirkan rasa mungkin ya. Betul. Yang kedua nggak sungkan untuk meminta bantuan. Lalu tadi sih misalnya emang ternyata jadi tahu apa yang men-trigger atau memicunya tuh deh. Saya tadi kan, oh ya kayaknya aku tuh sebenarnya karena suamiku nih nggak nolongin atau apa. Oh ya berarti solusinya adalah gimana caranya bisa ngobrol dari hati ke hati gitu ya, dengan cara yang asan tentunya gitu ya, komunikasinya jangan sampai dua-duanya tuh waktunya tuh lagi tepat dan lain sebagainya gitu sih, pakai strategi juga ngobrolnya. Ke suami ya, ke pasangan kita. Karena mungkin ada titik di mana suami juga nggak memahami barangkali gitu, Kak Bibi. Iya betul. Ada ya? Karena kadang cewek tuh berharap dia mengerti tanpa kita beritahu kan, sedangkan laki-laki itu emang tipe yang lempeng kan. Dia hanya tahu-tahu loh kok kamu cemberut aja misalnya gitu kan. Terus pas ditanya enggak kok. Nah ini menurut aku itu akan memicu kelelahan batin yang luar biasa gitu, dan jauh dari kata waras kan akhirnya. Padahal mungkin bisa diselesaikan dengan cara komunikasi aja. Dan mayoritas rata-rata tuh perempuan di balik kata nggak papanya tuh ada apa-apa ya sebenarnya. Itu banget kayak gitu. Daripada ditelan pahit sendiri gitu ya. Kalau saranku sih mending tadi dialirkan. Malah harus banget dialirkan biar nggak jadi jadi istilahnya tuh deh ada hal yang mengerikan ya, bahwa emosi itu atau tadi ya, kenapa sih ibu-ibu tuh penting banget tuh untuk menjaga kewarasan gitu, karena emosi itu ibaratnya pipa gitu, yang itu tuh tidak akan hilang. Jadi kalau misalnya kita mengalirkan pipa emosi negatif ke anak-anak, itu akan pipa yang tersalurkan dan akan terus nempel sampai anaknya itu besar gitu. Jadi itu tuh menurut aku tanggung jawab yang luar biasa hebat loh, makanya gitu penting banget nih untuk kita sebagai ibu gitu ya, untuk sering-sering tazkiyatun nafs, sering-sering meminta maaf sama suami dan anak-anak, dan juga tadi nggak sungkan untuk saling bekerja sama dan berbagi satu sama lain.
gitu. Jadi jangan sampai ibu aja yang berjuang sendiri, jangan being a single fighter. Masya Allah. Kalau ditarik ke cara-cara biar menjadi ibu yang waras ya, menjadi ibu yang baik-baik saja, ada 3 berarti, ada 3 poin ya: mengalirkan rasa, tidak sungkan untuk membantu, lalu kemudian Meminta tolong ya. meminta tolong ke pasangan kita, barangkali ke pasangan kita kan. Dan yang betul. ketiga, ada trigger buat di tengah mencari tahu apa yang memicu gitu atau yang men-trigger itu, terus berusaha diselesaikan kayak gitu. Masya Allah. Terus Kak, kan nggak semua, kalau ke perkataan Kak Vivi yang tadi ya, bahkan pendapat pasangan Kak Vivi juga, bahwa laki-laki tuh nggak semuanya memahami tentang apa sih peran seharusnya gitu ya. Mungkin di mayoritas orang-orang cuman paham suami tugasnya cuman mencari nafkah gitu, lalu kemudian seorang istri tugasnya ABCD dan hal lain sebagainya. Terus ketika misalnya nih kayak ada pasangan kita nggak memahami hal itu, dan pasangan kita ya udah maunya kayak gitu. Jadi gimana tuh Kak kalau kita nih sebagai istri? Oke. Kalau misalnya udah nikah mah udah pasti karena kita udah menerima dia apa adanya. Nggak mungkin kayak baju bisa ditukar kan ya. Iya betul. Itu satu. Jadi yang pertama kita terima dulu dia adanya, sama kayak kita menerima diri kita yang juga punya kekurangan kan, of course gitu kan. Itu yang pertama gitu. Jadi penerimaan dulu, biar kalaupun mau ngobrol mau apa itu nadanya tuh penuh keikhlasan gitu yang terucap, insya Allah gitu, bukan kata-kata yang menyakiti gitu. Apalagi yang apa namanya jadi gini, aku pernah dengar ya istilah bahwa taruhlah dulu sang raja pada singgasananya, sehingga baru tuh kita bisa sebagai prajurit gitu ya, atau manajer lah, atau dalam istilahnya yang tahu lapangan gitu ya. Rumah kan maksudnya yang paling tahu sang ratu kan gitu. Baru bisa ngasih banyak masukan kayak gitu. Nah, jadi yang pertama itu adalah kita menanamkan rasa hormat, rasa menjaga izahnya dia sebagai pemimpin, menjaga pada suami kayak gitu, dan dipenuhi dulu hak-haknya sebelum kita menuntut kewajiban dan lain sebagainya gitu. Insya Allah kalau itu semua udah terpenuhi, masukan apapun dari kita, termasuk tadi ya, bahwa ini saya mengalami kelelahan yang luar biasa, gitu, padahal ini tidak baik, dan lain sebagainya, kayaknya butuh bantuan nih, boleh nggak, lain sebagainya, baru diucapkan secara lisan kayak gitu. Tapi tadi ya dipenuhi dulu haknya. Terus yang kedua adalah timingnya, atau mencari waktu yang tepat pada saat komunikasinya kayak gitu. Jadi jangan sampai nih pas suami lagi capek-capek baru pulang kerja gitu ya, kita tuh langsung tiba-tiba cemberut gitu kan, jadinya malah jadinya malah takutnya menambah masalah yang baru. Bahkan Ustadz Nauman Alikan sendiri ya, sekelas beliau gitu, sekaliber beliau itu pernah bilang gitu di ceramahnya, tahu nggak sih, kata ya, saya tuh sebagai laki-laki ya, dan mungkin mewakili para laki-laki yang lain gitu. Yang saya butuhkan saat pertama kali masuk itu adalah senyuman para istri gitu. Jadi kayak sebatas senyum aja kadang nih istri nih suka lupa nih sama haknya suami gitu ya, karena mungkin tadi ya kelelahan lelah domestik kayak gitu. Jadi lagi-lagi kan penting banget untuk menjaga kewarasan. Itu sih paling tips-tips sederhananya. Sama tadi, kalau karena kita pernikahan adalah ibadah seumur hidup ya. Kalau misalnya ditelan sendiri kayaknya sayang banget. Mumpung ada momen, maksudnya kalau ada keresahan kayak gitu kan otomatis pengen diselesaikan ya. Menurut aku belajar untuk komunikasi terbuka aja sama suami seperti itu. Asal tadi dengan cara-cara yang ihsan. Dan bicara mengalirkan rasa juga ini penting banget ya, kayak penting banget. Karena iya betul. Takut-takut kayak kata Kak Vivi tadi menjadi bom waktu kan, yang nah bisa itu tadi waktu-waktu terus meledaknya ya ke suami dan ke anak kita gitu ya kayak. Nah iya, makanya mungkin kayak banyak tuh kalau misalnya para ibu-ibu yang suka gampang marah-marah segala macam, itu mungkin bisa jadi juga karena kelelahan batin tadi ya, mungkin yang kayak gitu. Dan mungkin
Dan mungkin semuanya dia lakukan sendiri gitu, dan yang paling tahu anak-anaknya adalah dia sendiri karena semuanya serba beliau sendiri, kayak gitu juga bisa jadi. Dan mengalirkan rasa ini juga sebenarnya macamnya banyak. Yang pertama sih tipsnya adalah tidak melupakan hobi ya setelah menikah kayak gitu. Jadi Tidak melakukan penting hobi. banget nih, penting banget nih pas awal sebelum menikah gitu, komitmen sama pasangan gitu untuk jangan marah aku untuk tetap melanjutkan hobi gitu, asal tidak melanggar syariat, tidak tetap menjaga peran aku yang utama dan lain sebagainya kayak gitu. Karena hobi itu benar-benar healing juga gitu. Ada yang suka nulis, ada yang hobi masak, ada yang ngobrol dan curhat sama teman, connecting people gitu ya, komunitas dan sebagainya. Itu juga penting sih untuk tetap dijaga. Salah satunya buat wadah mengalirkan rasa gitu. Wah, Insya Allah menarik ya Bibi ya. Iya, Ternyata memang. menikah itu bukan hanya sekedar ingin menikah, tapi memang ada hal-hal yang harus dipelajari gitu. Betul, menikah tuh menambah masalah loh, jadi harus nambah-nambah banyak strategi baru. Insya Allah. Nih, Kak Bibi ada pesan khusus nggak sih buat Lina khususnya yang belum menikah? Mungkin teman-teman yang mendengar saat ini juga yang belum menikah. Biar nanti tuh bisa mempersiapkan ada di kondisi yang memang ibu-ibu harapkan ya, ini menjadi seorang IRT yang waras. Oke. Menarik ya pertanyaannya. Kalau aku reflect dulu gitu ya, pas proses aku sama suamiku yang sekarang mudah-mudahan sampai akhir hayat gitu ya. Insya Allah sampai ke surga. Insya Allah ya, amin. Jadi yang pertama adalah ngobrol sih, komunikasi terbuka gitu ya. Biasanya kan kalau pasca nikah, sebelum menikah tuh kita hanya melihat sisi yang positif-positifnya aja, atau yang bagus-bagusnya aja nih gitu ya, baik dari pasangan atau jatuh cinta ya gimana gitu ya. Jadi penting banget tuh saat perkenalan atau saat yang menjajak ya, fase-fase menjajak gitu ya untuk ta'aruf gitu ya. Kita mempertanyakan atau mengeluarkan semua hal dari value-value kita ke depan kayak gitu. Karena nanti misalnya nih saya nggak suka merokok, otomatis saya akan mencari suami yang suka olahraga, yang hal-hal seperti itu kita perlu klasifikasi secara spesifik, kira-kira pasangan saya itu seperti apa gitu, kriteria solehnya tuh soleh yang seperti apa gitu. Karena seluruh manusia di muka bumi ini tuh bisa ngambil peran apapun gitu. Ada koki yang soleh, ada ustadz yang soleh, ada graphic designer yang soleh, amin gitu. Ada yang pengusaha yang soleh dan lain sebagainya gitu. Nah kira-kira mana yang match, itu satu, sama value-nya kita. Yang kedua adalah jangan sungkan untuk ngobrol dan mempertanyakan meskipun itu hal-hal yang tabu kayak gitu, tapi itu penting untuk prinsip kita. Misalnya tadi ya, pengasuhan kamu seperti apa, lalu pengasuhan orang tuanya sebelumnya itu apa, terus sumber keuangan dari mana, halal atau enggak, kamu punya hutang atau enggak. Jadi kan terus ke depan bagaimana pendapat kamu tentang perempuan yang seperti peran saya saat ini gitu, apakah kamu akan melarang atau apa kayak gitu. Jadi jangan sampai pas proses perkenalan ini kita jadi tidak menjadi diri sendiri hanya karena pengen matching sama pasangannya, calon pasangannya kayak gitu. Jadi kita tetap teguh sama diri kita, prinsip kita. Misalnya aku berkali-kali ya gagal gitu karena ada klasifikasi yang tidak sangat berbeda gitu ya. Jadi kayak misalnya ada yang nggak nyaman untuk perempuan yang beraktivitas di luar gitu, atau ada yang suami yang tadi misalnya dia nyaman merokok, dia nyaman untuk yang pokoknya yang hal-hal prinsip ya. Jadi termasuk yang tadi kan, karena mengalirkan rasa itu akan sama pasangan. Kebayangkan kalau misalnya pasangannya ini tidak matching gitu atau tidak klik sama diri kita kayak gitu. Mungkin dia cowok yang baik, kita adalah perempuan yang baik, tapi hanya tidak tepat kayak gitu. Jadi mending bersabar tapi dapat yang klik gitu. Sama yang ketiga, percayain deh sama intuisi atau kata hati, karena perempuan tuh tajam banget. Ternyata emang Allah tuh melebihkan intuisi kita dari makhluk-makhluk yang lain kayak gitu. Jadi kalau misalnya feeling kita tuh cowok itu tidak baik, meskipun seluruh dunia bilang dia oke, just trust to yourself gitu. Tapi sebaliknya gitu, kalau misalnya dia kayaknya kurang gimana gitu ya, tapi setelah kita ikhtiar berdoa sama Allah dan
kita juga mendata tanda kutip insya Allah bisa berdamai dengan apa dirinya gitu ya, apapun yang ada dalam dirinya, yang melekat dalam dirinya, ya insya Allah kayak gitu. Semoga Allah jaga sampai ke pernikahan nanti. Seperti itu. Masya Allah. Jadi ada 2 poin ya Kak, ya kalau Lina tarik lagi Kak. Jadi pertama selesaikan dulu di tahap ta'arufnya ya. Jangan sampai kita hanya mengikuti aja karena mau menikah dengan dia, misalkan kita nggak jadi diri kita sendiri gitu ya. Betul. Dan yang kedua ikuti kata hati, dan ini juga menjadi penting. Ikuti kata hati itu kadang mungkin ada seseorang yang mudah terpengaruh ya dengan keluarga. Kata keluarganya, wah ini oke nih, udah lu udah ini aja misalnya. Iya. Betul ya? Mungkin iya, kita betul. selaku wanita kadang goyah juga dengan pendapat-pendapat keluarga, teman, wah ini misalnya yang ini aja, ini oke, tapi belum match dengan diri aku misalnya, sesuai Itu dengan banget Lina, betul. Jadi jangan sampai tergoyahkan meskipun orang lain bilang oke, tapi kalau belum match dengan kita kan itu juga akan menjadi satu problem di pertengahan jalan nanti kan ketika membangun pernikahannya. Iya betul, pokoknya nggak main-main deh. Seru pokoknya nikah tuh nambah masalah. Nah sama tadi ya menurut aku 2 poin itu akan terjadi saat kita yang paling utama lagi adalah mengenali diri kita sendiri gitu. Apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, ke depan kita mau jadi pribadi yang seperti apa, akankah suami kita mendukung atau mendorong impian-impian kita. Terus tanya juga cita-cita suami, cita-citanya apa, apakah aku bisa apakah aku bisa ada dalam cita-citamu, dan apakah aku bisa mendukungmu kayak gitu. Benar, karena sayang banget kan kalau misalnya tidak ada kolaborasi gitu, karena pernikahan itu kan selain ibadah tuh kita mempersiapkan generasi yang jauh lebih baik dari diri kita nih yang penuh dengan kekurangan kan gitu. Dengan adanya pernikahan tuh kualitas umat itu jadi baik gitu. Jadi kalau misalnya kitanya tadi nggak waras, bagaimana mungkin kan terjadi gitu ya adanya kualitasnya lebih baik dari diri kita, malah yang ada nauzubillah anak-anak kita jangan-jangan lebih buruk karena korban dari diri kita, para orang tuanya yang tadi kan. Jadi salah satu hak anak adalah memilihkan calon ayah atau calon ibu yang baik untuk dirinya, seperti itu. Mengenali diri pokoknya. Mengenali diri ya penting juga itu buat kita. Masya Allah, banyak banget nih yang Lina serap malam ini. Masya Allah, luar biasa. Makasih banyak Kak Vivi. Iya, aku juga masih belajar kode. Makasih juga kesempatannya, seru-seru. Iya. Terus belajar. Amin. Terus ini Kak Lina jadi ingat yang pernah Kak Vivi sampaikan waktu itu tuh di Instagram kalau nggak salah. Jadi menikah itu bukan hanya menikah antara kita dan dia, kita dan pasangan, tapi dengan 2 keluarga juga. Keluarga kita dan keluarga dia, betul ya Vi? Betul. Nah, jadi iya betul, aku setuju sama itu. Jadi penting banget nih untuk kita belajar untuk menjadi pribadi yang sosial ya. Karena jadi gini, kita penting banget juga untuk confirm ya ke pasangan, kira-kira nih saya cocok nggak sama keluarga dengan saya yang seperti ini gitu ya, dengan saya yang begini cocok nggak sama keluarganya. Atau kita juga mempertanyakan nih pada diri kita, kira-kira calon pasangan aku masuk nggak ya sama keluarga. Jangan sampai ada konflik nih kayak gitu. Dan dulu juga pernah ya sempet aku udah suka banget gitu sama sosok calon pasangan aku gitu, tapi tiba-tiba pas sampai dia ta'aruf ke keluarga dan keluargaku semuanya menolak kayak pergolakan batin dong gitu kan. Tapi nah pilihannya adalah 2 nikah, mungkin ya kalau sinetron gitu ya, ini nggak terjadi kok dalam aku, ini hanya perumpamaannya. Yang pertama adalah nikah lari gitu ya, tetap kita kekeh bahwa pilihan kita yang terbaik, atau mengalah tapi demi keluarga aman kayak gitu, atau ngambil tengah-tengah, kita usaha dulu nih komunikasiin apa yang nggak matching, jangan-jangan cuma miskom aja, tapi kalau misalnya mau tetap bulat ya itu kembali ke pilihan ya mau yang mana gitu. Tapi kalau aku pribadi, masa tidak mau mengalah menyerah dengan keluarga hanya dengan orang yang baru datang di kehidupan kita beberapa saat saja gitu. Jadi sayang banget kan. Tapi itu lagi kembali ke pilihan ya, mungkin karena sering ada di film atau menjadi general gitu ya, hal yang seperti itu, ya Allah alam juga.
gitu. Jadi penting banget untuk kita reflect gitu atau nanyain ke calon pasangan kita, kira-kira matching nggak nih diri aku, atau pola pengasuhannya seperti apa, karakter keluarganya seperti apa kayak gitu. Dan nanti pas sudah menikah, kalau komitmen ya, kalau misalnya kalau saya ya, kalau aku sama Mas Yusuf tuh komitmen. Jadi kita ada cross communication. Kalau misalnya ada apa-apa sama aku, suamiku akan cerita kepada orang tuaku. Kalau aku pengen tahu tentang suamiku atau mau ada apa-apa dengan suamiku, aku akan tanya ke mertuaku kayak gitu. Jadi si orang tua tuh kan akan netral ya, karena orang tua ini paling tahu anaknya kan kayak gitu. Dan malah justru hubungan keluarga makin hangat dong sama mertua kayak gitu. Jadi nggak dikompor-komporin tuh kan kayak gitu kan. Jadinya kan kalau ceritanya ke orang tua khawatir jadi nggak objektif kan kayak gitu. Sure. Baik, siap Kak Vivi. Balik ke tema kewarasan ya Kak Vivi ya. Mau dong ucapan Kak Vivi gitu sedikit buat penyemangat ibu-ibu di sana, bunda-bunda yang sudah menikah, yang memang berharap menjadi ibu yang waras. Boleh Kak Vivi sampaikan di sini. Oke. Bismillah buat semua para ibu dan para calon ibu yang luar biasa hebat. Yang pertama mengenai kewarasan ini, pokoknya selamat berjuang dan berdamai dengan rasa kelelahan, niatkan ibadah dan ikhlas. Sama yang kedua, berjuanglah untuk menyelesaikannya dengan cara-cara yang ihsan. Kalau emang butuh bantuan, jangan sungkan, jangan jadi single fighter, karena banyak kok support system yang mau membantu para ibu-ibu gitu. Asal kita mau mencoba untuk terbuka dan ngobrol yang baik. Sama satu lagi sih, pernikahan atau menjadi seorang ibu adalah peran yang luar biasa mewah, sangat profesional gitu, dan nggak main-main tanggung jawabnya. Dan semoga bisa amanah dan bisa terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Kemarin-kemarin nggak apa-apa, nggak sempurna, tapi ada hari esok yang kita bisa perbaiki kayak gitu. Semangat, jangan ngerasa sendiri. Masya Allah. Saling menguatkan. Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Vivi. Ini luar biasa banget. Nggak kerasa kita udah ngobrol berapa menit nih? Sampai hampir 30 menit. Iya, bahkan 30 menit. Alhamdulillah Kak Vivi. Makasih banyak sekali lagi Kak Vivi. Jazakillah khair. Iya, semoga suatu sama-sama. hari kita bisa jumpa bareng ya Kak Vivi. Bisa jumpa. Amin, insya Allah. Mau. Dan semoga harapan buat kesempatannya. Gimana Kak Vivi? Iya, semoga ada kesempatannya, insya Allah. Amin, insya Allah. Semoga yang mendengar podcast kali ini menjadi semoga ibu-ibu yang sudah menikah mampu menjadi seorang ibu yang waras, dan yang belum menikah bisa mempersiapkan untuk menjadi seorang istri, seorang ibu yang baik, dan gak kaget untuk menghadapi hal-hal yang ada di tengah kehidupan ibu rumah tangga, kehidupan rumah tangga. Amin, insya Allah. Ya, semoga bisa selesai dengan diri sendiri juga ya. Semangat. Betul. Amin. Siap. Makasih Kak Vivi ya. Ya, mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Sampai ketemu lagi Lina, insya Allah. Dadah Kak Vivi. Dadah Lina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah menyerap banyak ilmu-ilmu baru, dan kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita ya, khususnya bagi Lina teman-teman, karena Lina juga masih sedang mempersiapkan bagaimana menjadi seorang istri, bagaimana menjadi seorang ibu gitu ya, agar kelak nanti tidak kaget dengan hal-hal yang akan terjadi di tengah-tengah kehidupan rumah tangga gitu. Dan akhirnya Lina jadi memahami teman-teman bahwa memang harapan menjadi waras tuh kondisi yang baik-baik saja, bagaimana batinnya yang lelah itu bisa terkendalikan gitu. Dan harapannya di titik waras ini adalah bagaimana seorang ibu bisa merasakan apa yang dia rasakan gitu. Jadi penting teman-teman ya, bagaimana kalau tadi kata Kak Vivi bilang, ketika kita ingin menjadi seorang ibu rumah tangga yang waras, maka penting bagi teman-teman itu untuk mengalirkan rasa. Jangan sampai
ibu-ibu, bunda-bunda yang mendengar podcast kali ini, teman-teman yang sudah menikah, jangan sampai memendamnya sendiri, jangan sampai menjadi pejuang sendiri gitu. Padahal banyak support system yang memang bisa menjadi membantu kita gitu, yang sama-sama bertumbuh, yang sama-sama berjuang. Jadi penting banget mengalirkan rasa. Dan ketika kita mengalirkan rasa pun itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Salah satunya adalah momen kapan kita mengalirkan. Kita juga harus tetap menghormati suami kita, imam kita gitu. Kita mendudukkan kepemimpinan suami kita, lalu kemudian kita mengalirkan tetap dengan cara yang ihsan gitu. Lalu kemudian kita juga nggak sungkan teman-teman ya, mungkin bagi teman-teman yang sudah menikah itu untuk meminta bantuan A, B, C gitu. Jangan sampai segala tugas yang ibu-ibu rasakan, yang bunda-bunda rasakan saat ini, kok aku merasakan berbagai banyak hal, tugas nyuci oleh saya, ini sama saya, itu sama saya. Tapi suami cuman kerja, pulang-pulang, makan dan lain sebagainya. Tapi ya gitulah, mungkin sebagian ada yang begitu, ada yang berpikir seperti itu, lalu kemudian merasakan lelah sendiri, merasakan capek sendiri. Misalnya dalam hati, kamu sih misalnya nggak merasakan apa yang aku rasakan, tapi dipendem gitu ya. Makanya kita harus mengalirkan rasa, tidak sungkan untuk meminta bantuan kepada suami kita gitu, kepada pasangan kita. Nah, itu untuk teman-teman yang memang sudah menikah ya, karena berbicara mengalirkan rasa, tadi Kak Vivi juga sudah bilang, ini penting banget karena seorang ibu ini seorang ibu ini seperti pipa yang bisa mengalirkan ke anak-anaknya gitu, yang akan diserap juga oleh anak-anaknya gitu. Dan ketika kita tidak mengalirkan rasa, maka itu akan menjadi bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu gitu. Dan untuk teman-teman yang belum menikah sama kayak Lina, ini yang harus kita persiapkan nih dari awal, bagaimana ta'arufnya, perkenalan dengan calon imamnya seperti apa. Kita harus memaksimalkan di awal-awal juga, ini juga hal penting, bagaimana kita memahami dengan menyeluruh calon imam kita gitu, bagaimana value-nya, kehidupannya yang akan dicapai ke depannya, kriterianya dia seperti apa, penghasilannya, bukan hal-hal yang tabu ya, harus dipertanyakan juga. Pola pengasuhan orang tua dia seperti apa, sumber keuangannya dari mana gitu kan, terus dan hal-hal lain sebagainya, atau juga yang apakah dia memiliki hutang atau enggak gitu. Dan itu juga menjadi penting untuk kita. Dan kemudian ikuti kata hati, karena kita sebagai perempuan kadang, Lina juga suka terpengaruh dengan digoyahkan dengan pendapat A, pendapat B, pendapat C, pendapat keluarga, pendapat teman gitu, yang kemudian padahal kita belum match dengan dia, tapi keluarga udah mengoyahkan. Itu kan juga menjadi satu kendala. Jangan sampai menjadi permasalahan, menjadi problem ke depannya gitu. Jadi penting untuk mematangkan di awal hingga akhirnya ketika kelak kita menjadi istri, menjadi seorang ibu, kita pun juga harus mengimplementasikan poin-poin yang tadi, mengalirkan rasa, tidak sungkan untuk meminta bantuan gitu dan sebagainya. Oke, teman-teman, alhamdulillah, bersyukur banget kita dapat ilmu yang banyak. Sekali lagi Lina haturkan terima kasih banyak kepada Teh Lutfi Hayati, dan teman-teman juga terima kasih banyak sudah mendengar podcast Merakit Hikmah kali ini. Untuk teman-teman yang mau memberi masukan, misalnya Teh Lina, aku mau ngasih masukan, tolong angkat tema terkait ini dong, atau tema apa gitu, dan insya Allah nanti kita bisa bahas bareng-bareng teman-teman ya. Tentunya untuk menjadi salah satu wadah untuk kita bertumbuh bersama, bertumbuh bersama di dalamnya. Oke, itu saja barangkali teman-teman podcast Merakit Hikmah kali ini. Semoga ada kebaikan dan kebermanfaatan yang bisa teman-teman ambil, yang bisa teman-teman rasakan. Nantikan di podcast Merakit Hikmah berikutnya. Podcast Merakit Hikmah, podcast yang akan menemanimu melepas lelah dan saling menguatkan dalam melangkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.